Tanggapan bahwa dalil penasihat hukum yang mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena menyalin ulang atau copy paste dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidiar dalil yang sesat dan tidak berdasar. Apabila penasihat hukum memang sungguh-sungguh mencermati materi surat dakwaan, maka dapat dilihat secara objektif bahwa terdapat perbedaan signifikan di antara kedua dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut. Poin pertama, pada bagian kepala dakwaan terdapat locus delicti dan tempus delicti yang berbeda antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiar, di mana dakwaan primer menguraikan hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.08 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau dan seterusnya bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29. Dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah dinas Duren 3 nomor 46 atau dan seterusnya. Sementara dakwaan subsidiar menguraikan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat sampai dengan sekira pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. Bertempat di rumah dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah dinas Duren 3 nomor 46. Poin selanjutnya, pada kepala dakwaan terdapat perbedaan penerapan unsur pasar antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiar, di mana dakwaan primer menguraikan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sementara dakwaan subsidiar menguraikan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Poin selanjutnya, pada uraian kronologis dakwaan primer terdapat perbedaan uraian perial fakta, perbuatan perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku turut serta lainnya dalam kurung Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan uraian fakta perbuatan pada dakwaan subsidiar yakni sebagai berikut. Surat dakwaan Kuat Ma'ruf primer, bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.08 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 2. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar, bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 22. Poin berikutnya. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo, SHSIK MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah
Yosua Huta Barat dengan skenario-nya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 7. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar Kuat Ma'ruf tidak ada. Poin selanjutnya. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH, SIK MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Vide dakwaan Kuat Ma'ruf halaman 7. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar Kuat Ma'ruf itu tidak ada. 4. Romawi kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penuntut umum berpendapat surat dakwaan dalam perkara akuo telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap yang memenuhi syarat formil dan material dari surat dakwaan. Penuntut umum tetap pada surat dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan yang mulia ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 serta dengan tegas menyatakan bahwa seluruh alasan surat keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan. Dan oleh karena itu, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan menolak nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf untuk keseluruhan. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 244 Jakarta SL 10 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara. 4. Memerintahkan agar penuntut umum memanggil para saksi pada persidangan berikutnya. Demikianlah pendapat penuntut umum atas keberatan dari terdakwa Kuat Ma'ruf melalui penasihat hukumnya. Sebagai penutup, untuk bahan introspeksi bagi diri kita semua, penuntut umum akan menyampaikan quote yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, yang artinya jangan pernah mempertahankan kesalahan, karena sekuat apapun Anda bertahan, Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih. Hormat kami, Jakarta 20 Oktober 2002, penuntut umum Rudi Irmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Baik, demikian acara tanggapan atas eksepsi yang diberikan oleh penasihat hukum terdakwa kepada yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum telah dibacakan, maka sidang akan kami tunda pada hari Rabu tanggal 26 dengan agenda putusan sela. Demikian sidang perkara atas nomor 800 PIT B 2022 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup.